Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisel Anggreni dengan NIM P01720322097 dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Plus Profesi dari kelas 1B. Di sini saya ingin menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar, yaitu materi tentang anatomi kerangka tubuh manusia dengan dosen pengampu, yaitu dengan Mem Widya Lestari. Baiklah, yang pertama yaitu adalah pengertian anatomi skeletal. Apa itu anatomi skeletal yang biasa kita sebut sebagai sistem rangka manusia? Yaitu sistem tubuh yang berdiri dari rangkaian tulang yang mendukung dan melindungi organ yang lunak sebagai alat penggerak dan menyediakan permukaan untuk mengaitkan otot-otot kerangka. Selanjutnya yaitu masuk ke fungsi tulang. Fungsi tulang yang pertama adalah menopang dan memberi bentuk tubuh. Salah satu peran utama tulang adalah untuk memberikan bentuk tubuh, bentuk wajah, ekstremitas, toraks, abdomen, dan menentukan tinggi badan. Tulang juga berfungsi untuk menopang tubuh agar manusia dapat berdiri tegak atau duduk. Kedua, menunjang pergerakan tubuh. Tulang, otot, ligamen, dan sendi berperan dalam mendukung pergerakan tubuh, serta untuk menunjang pergerakan dengan nyaman. Yang ketiga, memproduksi sel darah. Yang pertama, sumsum tulang merupakan bagian tulang yang berfungsi untuk menghasilkan sel-sel darah. Yang kedua, sumsum tulang bertekstur lunak dan dapat ditemukan di beberapa rongga tulang tertentu, misalnya tulang panggul dan paha. Selain menghasilkan sel darah, sumsum tulang juga berfungsi untuk menghancurkan sel-sel darah yang sudah tua. Yang keempat, menyimpan mineral. Sistem rangka manusia menyimpan dua mineral penting, yaitu kalsium dan fosfor. Bila kadar kalsium dan fosfor dalam darah berkurang, hormon paratiroid akan mengatur kekurangan dengan mengambil dari tulang. Selain mineral, tulang juga menyimpan lemak yang disimpan dalam sumsum tulang. Lemak dalam jaringan ini dapat dipecah dan digunakan untuk energi jika diperlukan. Selanjutnya, 3 sel penyusun tulang. Yang pertama, osteoblast. Berfungsi dalam pembentukan tulang dengan mensekretsikan materi tulang. Materi tulang tersusun atas 98% kolagen dan 2% substansi dasar. Materi tulang merupakan tempat garam-garam mineral ditimbun, terutama kalsium, fluor, magnesium, dan fosfor. Yang kedua, osteosit. Sel-sel tulang dewasa yang bertindak sebagai pemeliharaan fungsi tulang dan terletak pada osteon atau unit materi tulang. Osteon yaitu unit fungsional mikroskopik tulang dewasa yang di tengahnya terdapat kapiler dan sekeliling kapiler terdapat materi tulang yang disebut dengan lamela. Dan yang ketiga ada osteoklas, sel-sel besar yang berarti banyak memungkinkan mineral dan matris tulang dapat diabsorpsi, penghancuran dan remodeling tulang. Tidak seperti osteoblast dan osteosit, osteoklas berfungsi untuk mengikis tulang, memecah jaringan tulang yang sudah tua saat jaringan tulang baru tumbuh. Baiklah, masuk ke bentuk-bentuk tulang. Apa aja sih bentuk-bentuk tulang itu? Yang pertama itu ada tulang panjang. Tulang panjang memiliki rongga dan bertanggung jawab sebagai penopang kerangka tubuh. Fungsinya sebagai alat ungkit jari tubuh dan memungkinkan untuk bergerak. Contoh tulang panjang yaitu tulang paha atau femur, tulang betis atau fibula, tulang kering atau tibia, serta tulang yang membentuk lengannya itu humerus, ulna, dan radius. Yang kedua yaitu adalah tulang pendek. Ukurannya kira-kira sepanjang lebar dan berbentuk seperti dadu atau bundar. Tulang ini memungkinkan manusia untuk bergerak. Contoh tulang pendek yaitu tulang yang membentuk pergelangan kaki atau tarsal dan tulang membentuk pergelangan tangan atau sarpal. Yang ketiga yaitu adalah tulang pipi. Tulang pipi memiliki ukuran yang sangat tipis, tapi ukuran dan bentuknya sangat bervariasi. Fungsinya sebagai pelindung organ vital dan menyediakan permukaan luas untuk kaitan otot-otot. Merupakan tempat penting untuk hematopoiesis. Contoh tulang pipi antara lain tulang rusuk atau rib, tulang tengkorak atau kranial, tulang dada atau sternum, dan tulang belikat atau scapula. Yang keempat yaitu tulang tidak teratur. Tulang tidak teratur memiliki bentuk yang tidak sesuai dengan tulang panjang, pendek, atau pipi. Contoh tulang ini adalah tulang belakang atau vertebrae, tulang sakrum dan tulang ekor atau koksigeal, serta sebagian tulang yang membentuk wajah seperti tulang baji, sphenoid, tulang pipi zigomatic, dan tulang ethmoid. Selanjutnya yaitu tulang sesamoid.
Tulang sesamoid adalah tulang yang tertanam di tendon atau jaringan ikat yang menghubungkan jaringan otot dengan tulang. Tulang bulat kecil ini umumnya ditemukan di tendon tangan, lutut, dan kaki. Tulang sesamoid berfungsi untuk melindungi tendon dari tekanan pada sendi dan meningkatkan efisiensi sendi. Selanjutnya yaitu struktur tulang. Yang pertama, kerangka aksial. Kerangka aksial terdiri dari 80 tulang yang terbagi lagi pada 3 tempat, yaitu pertama kranium dan tulang muka atau tengkorak, yang kedua yaitu kolumna vertebralis, yang ketiga itu adalah tulang toraks. Yang pertama yaitu kranium dan tulang muka atau tengkorak yang terdiri dari tulang nasal 2 buah bagian dari tulang hidung, tulang maksilaris 2 buah membentuk tulang rahang atas dan berhubungan dengan semua tulang wajah kecuali tulang mandibula. Tulang zygomatikum 2 buah membentuk penonjolan pipi dan dasar dari tulang orbita. Tulang lacrimalis 2 buah, tulang wajah yang paling kecil. Tulang platinum berbentuk huruf L, membentuk bagian posterior dari palatum durum. Tulang pomer berbentuk segitiga merupakan bagian dari septum nasi. Tulang mandibularis. Tulang hideo menggantung di processus styloideus, tulang temporalis dengan tegamentum dan otot. Tulang kranium terdiri dari bagian-bagian. Yang pertama, dutura, hubungan di antara tulang-tulang yang tidak dapat bergerak terdiri dari sutura coronalis, sutura sagittalis, sutura lambdoidea, dan sutura squamosa. Kedua, sinus, rongga pada tulang kranium terdiri dari sinus frontalis, sinus phenoidalis, sinus ethmoidalis, dan sinus maxillaris. Yang ketiga, fontanella, kartilago dan jaringan fibrosa yang terdapat pada tulang kranium embrio, terdiri dari fontanella mayor dan fontanella minor. Yang keempat, foramina, lubang-lubang tulang kranium. Selanjutnya yaitu kolumna vertebralis. Kolumna vertebralis terdiri di atas 26 tulang berbentuk tidak teratur, terbentang antara tengkorak dan pelvis. Juga merupakan tempat melekatnya iga dan otot punggung. Kolumna vertebralis dibagi dalam 7 vertebra cervicalis atau tulang leher, 12 vertebra thoracalis atau tulang punggung, 5 vertebra lumbaris atau tulang pinggang, 5 vertebra sacrum atau tulang kelangkang, dan 1 vertebra coccygeus atau tulang ekor. Tulang toraks terdiri dari sternum dan costa. Sternum berbentuk pipi dengan panjang kurang lebih 15 cm, terdiri dari bagian manubrium sternum, corpus sternum, dan processus xiphoideus. Costa atau tulang rusuk terdiri dari 12 buah, 7 buah tulang rusuk sejati, 3 buah tulang rusuk palsu, dan 2 buah tulang rusuk melayang. Selanjutnya yaitu kerangka apendikular. Terbagi menjadi 3, yaitu ekstremitas atas, tulang panggul, dan ekstremitas bawah. Yang pertama yaitu ekstremitas atas. Tulang tungkai atas atau ekstremitas terdiri atas 60 tulang, humerus 2 buah, ulna 2 buah, radius 2 buah, carpus 2 buah, metacarpal 2 buah, dan falang 14 buah. Yang kedua itu adalah tulang panggul. Terdiri dari ilium, ischium, pubis, yang satu disebut tulang coxae. Tulang coxae bersama sacrum dan coccygeus membentuk pelvis tulang. Tulang panggung terdiri dari tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Dan ekstremitas bawah. Tulang ekstremitas bawah terdiri dari 1 tulang paha, tulang panjang yang membuat tegap, ujung atasnya berbentuk bulatan dan leher kecil. Yang kedua, patella, tulang tempurung lutut berbentuk mangkuk dan mengamankan otot kaki. Yang ketiga yaitu tibia dan fibula. 2 tulang kaki bawah, tibia lebih panjang, dan fibula adalah tulang pipi arah lateral. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.